Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin nabiyyi rahmah syafil ummah walighin nubuwati wa risalah. Waja'alna wa ashabaruka wa hadhil ummah marzuqina bi sihhati wa salamah wa sa'adati wa rabita fid din wa dunya wal akhirah wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Rabbi israh li sadri wa yassir li lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Alhamdulillah para pemirsa channel Ruqyah Ahlus Sunnah wal Jamaah, Ruqyah Aswaja Official dimanapun Anda berada. Ma'asyiral ahbab, ma'asyiral muslimin wal muslimat, mustami'in mustami'at dimanapun Anda berada. Alhamdulillah, kami perjalanan menuju Probolinggo ya, untuk menjemput teman-teman ya. Ada Ustadz Khalil dan juga Habib Abdullah bil Faqih. Kita mau meluncur ke Jember karena hari ini, pagi ini ada acara, 3 acara. Pagi ini acara sunatan massal ya. Kemudian siang nanti acara santunan yatim piatu 100 orang, dan malamnya ditutup dengan acara Maulid Nabi sekaligus Milad KBRA cabang Jember ya, yang diadakan di kantor cabang kami di Jember ya, Arjasa. Mudah-mudahan acara berjalan dengan sukses dan lancar bi qudratillah bi aunillah. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah. Nasihat buat semuanya, konten-konten kreator, YouTuber, juga nasihat buat diri Al-Fakir dan juga buat semuanya yang berkecimpung di dunia YouTube, agar bersikap profesional, bersikap bijak, dan bersikap jujur di dalam konten-konten yang dibuat ya. Artinya jujur kalau itu memang dibuat secara real, secara show, secara rekaman ataupun secara settingan ya, maka harus jujur ya. Konten-konten apapun kalau tidak jujur, maka ini hukumnya haram dan dosa bagi umat Islam ya, khususnya bagi umat Islam. Maka saya menasihati khususnya kepada semua kaum muslimin muslimat yang berkecimpung di dunia YouTube agar bersikap jujur ya. Kita sebagai umat muslim dilarang berdusta, dilarang berbuat hoak, dilarang menipu-nipu. Nabi SAW bersabda, man ghassana falaysa minna, orang yang menipu kami ya, maka dia bukanlah tergolong umatku, kata Nabi SAW. Tidak dianggap sebagai umat Nabi. Maka siapa lagi yang akan kita andalkan nanti di hari kiamat, di mana seluruh umat mereka masing-masing, seluruh nabi masing-masing, hanya Nabi Muhammad SAW yang dengan hati antusias menyelamatkan umatnya yang bisa memberikan syafaat kelak di hari kiamat, syafaatul udma khususnya. Saya menasihati diri saya pribadi dan juga umumnya kaum muslimin yang menonton video ini ya, YouTube ini, channel ini, sekali lagi jangan kita mencari makan ataupun mencari duit di YouTube
dengan cara yang tidak benar. Yang tidak benar, apalagi ya membawa-bawa ayat Al-Quran atau salawat, atau membawa-bawa unsur agama, tetapi isinya konten-konten tipu menipu atau konten-konten yang tidak jujur. Kalau memang niatnya hiburan, maka seharusnya diberitahu. Misal kalau itu memang settingan, maka harus dikasih tahu di awal settingan supaya penonton tidak kecewa. Mengecewakan satu orang itu luar biasa dosanya. Mengecewakan, membuat sakit hati satu orang muslim itu sangat besar dosanya, sangat tidak layak. Karena muslim itu lebih mulia daripada Makkatul Mukarramah, kata Nabi SAW. Lagi pula, hasil yang kita dapat dari konten-konten yang tidak jujur, artinya menipu para penonton, para pemirsa, maka itu juga hasilnya uangnya itu haram. Ya, sepeser pun haram. Digunakan untuk makan haram, digunakan untuk beli pakaian juga haram, untuk apapun haram hukumnya. Ya, Nabi SAW pernah bersabda, Innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiba. Sungguhnya Allah itu subhanahu wa ta'ala itu baik dan tidak menerima kecuali sesuatu yang baik. Lalu Nabi SAW mengambil ayat, membawakan ayat kulu minat thayyibat wa'amalu salihah. Makanlah kamu dari yang baik-baik dan beramalah soleh. Dari sini kita bisa mengetahui kalau kita makan makanan yang baik, otomatis perbuatan kita jujur, otomatis perilaku kita baik, otomatis perilaku kita ini soleh. Makanan juga bisa menjadi salah satu penyebab kita berbuat taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanan menjadi juga penyebab, salah satu penyebab kita semangat beribadah, tidak malas beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka jika kita merasakan rasa malas ibadah, yang dikejar hanyalah uang, duit, konten, ya, ibadahnya kececeran dan lain sebagainya, yang terlihat hanya di YouTube saja, tetapi realnya ibadahnya kurang, bahkan bolong-bolong, naudzubillah min dzalik, sudah berani menipu Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau seperti itu, maka dia akan lebih berani lagi menipu manusia, menipu hamba-hamba Allah. Ya, jangan sampai terjadi seperti itu. Ini nasihat bukan saya tujukan kepada seseorang saja, beberapa orang saja, tetapi ya, nasihat umum buat siapapun, nasihat umum untuk siapapun. Lalu Nabi SAW juga membawakan ayat kulu min thayyibati ma razaqnakum, kulu min thayyibati ma razaqnakum. Makanlah kamu dari hal-hal yang baik yang aku telah berikan rezeki kepadamu. Allah berikan usaha yang halal, yang baik untuk kita itu banyak sekali. Thayyibat, hal-hal yang baik. Jadi nggak ada alasan kita mencari makan dengan cara yang haram, kecuali itu hanya nafsu belaka. Banyak cara untuk kita berusaha mencari rezeki yang halal, karena Allah sudah nyatakan seperti itu. Kulu min thayyibati ma razaqnakum. Summa dzakara rajul yutilu safar as'as akbar wa yamudu yadayhi ila sama, ya rab wa matmuhu haram wa masrabuhu haram wa malbusuhu haram wa malbasuhu haram wa ghudhiya bil haram fa anna yustajabalah. Kemudian Nabi setelah membawakan ayat-ayat tadi, Nabi menyebutkan seseorang yang dia itu melakukan perjalanan panjang, musafir, sampai compang-camping pakaiannya, rambutnya tidak terurus, seolah-olah dia orang yang tidak mencintai duniawi. Gambarannya, fisiknya dia menunjukkan tidak suka kepada duniawi.
ya Rabb, dan mengatakan berdoa ya Allah ya Allah. Artinya betul-betul seolah-olah dia ini serius dan khusyuk di dalam meminta kepada Allah Subhanahu wa taala dengan kondisi yang dia ini secara gambarannya tidak mencintai duniawi. Lalu apa jawabnya Nabi? Lanjutan hadis itu, Nabi mengatakan, wa mat'amu haram, wa masrubu haram, wa malbasu haram, wa ghudhiya bil haram fa anna yustajabalah. Sedangkan orang yang berdoa tadi, yang mengangkat kepalanya ke atas, makanannya haram, minumannya dari yang haram, pakaiannya pun haram dari yang haram, dan dia pun sarapan atau makan juga dari yang haram. Fa anna yustajabalah. Maka dari mana dia akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala doanya? Dari sini kita bisa mengambil hikmah. Dari hadis ini kita bisa mengambil hikmah. Ya. Ada orang-orang yang dia menipu Allah Subhanahu wa taala. Berbuat settingan, ya, kepada Allah Subhanahu wa taala, dan secara zahirnya juga menipu kepada umat. Lalu dia berdoa-doa secara khusyuk. Tetapi apa kata Nabi? Dijelaskan oleh Nabi, makanannya haram, minumannya haram, pakaiannya haram, dan dia juga sarapannya, makannya ya dengan yang haram. Bagaimana doanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Artinya tidak akan dikabulkan oleh Allah, karena Allah menerima yang baik. Allah itu zat yang maha baik, yang maha bersih, tidak menerima kecuali yang baik dan yang bersih. Artinya makanan yang haram menjadi penyebab doa kita tidak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Hati-hati. Ini juga nasihat buat semua praktisi keluarga besar Ruqyah Aswaja dan juga semua praktisi supranatural. Tampil di konten-konten YouTube, yang tampil di channel-channel YouTube. Maka nasihat Al-Fakir Ibnu Abdil Al-Katibi Ahmad Imran Rasidi, jangan sekali-kali melakukan itu. Jika sudah sekali melakukan itu, maka dia akan melakukan lagi hal itu berulang-ulang. Jika sudah terbiasa melakukan kebohongan-kebohongan, maka lisannya, mulutnya akan sudah biasa berbohong dan menganggap hal itu lumrah, menganggap hal itu wajar, padahal sudah jelas dan nyata itu kebohongan. Jangan sekali-kali, ya, jangan berbuat kebohongan di muka publik ataupun di dalam kesendirianmu kepada Allah Subhanahu wa taala. Sama saja kamu menipu dirimu sendiri, dan itu menjerumuskan kita ke dalam siksa Allah Subhanahu wa taala kelak. Bahkan bisa jadi di dunia Allah segerakan azabnya. Naudzubillah min dzalik. Seperti itu, ya. Penipuan atau settingan, dengan maka nasihatilah dengan baik, dengan santun. Jangan menembak pribadinya, jangan merusak kepribadiannya, tapi fokus kepada nasihat kesalahannya, ya. Dan juga tetap mencintainya. Kita bimbing, kita nasihati agar dia kembali ke jalan yang hak, agar dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan jika ada kesalahan kepada Al-Fakir ataupun di dalam channel Ruqyah Aswaja Official, silakan nasihati kami, dan juga boleh kritik kami, karena kami manusia, mahalul khata' wan nisyan. Kebenaran hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala. Kami siap dikritik, kami siap dinasihati, ya. Jika ada yang nasihati kami secara ilmiah dan itu benar, maka kami akan terima. Tetapi jika itu adalah pandangan-pandangan yang sudah ikhtilaf bainal ulama, perbedaan antara ulama, maka kami akan menjawabnya secara ilmiah juga, karena kami mencintai ilmiah. Itulah sebab saya dijuluki Al-Katibi, doyan nulis-penulis, karena saya banyak menulis buku secara ilmiah. Saya tidak menyukai orang yang meneliti atau mengkaji dengan katanya-katanya, tetapi saya meneliti dengan dua sumber, primer dan sekunder, ya, kedua belah pihak. Itu setiap buku-buku yang saya tulis, ada puluhan buku yang sudah saya tulis, ya, di antaranya juga yang sempat
bestseller adalah Rekam Jejak Radikalisme Salafi Wahabi. Ketika saya menulis itu, saya pelajari semua kitab-kitab ulama-ulama Salafi Wahabi, akidahnya, furuknya, itu saya baca. Dan itu semua kitab-kitab saya beli dari Saudi, saya beli dari Timur Tengah, dan saya pelajari, saya pahami selama 2 tahun. Selama 2 tahun akidahnya, furu'iyahnya, komentar-komentar, hujah-hujahnya, bahkan fatwa-fatwa para ulama modern mereka yang saat ini masih hidup pun juga saya pelajari di situs-situs mereka, di ceramah-ceramah mereka. Lalu saya bandingkan dengan kitab-kitab Ahlus Sunnah wal Jamaah, dan di situ saya simpulkan sesuai kajian ilmiah, komprehensif, argumentatif. Itulah kenapa saya dijuluki Al-Katibi, penulis. Mudah-mudahan ini menjadi semangat buat saya pribadi, nasihat-nasihat untuk lebih profesional, lebih semangat, dan lebih adil di dalam segala apapun. Mudah-mudahan bermanfaat dari Al-Fakir, khususnya buat semuanya juga. Kami sebentar lagi mau nyampe ke Tongas Probolinggo dan habis ini ke Jember. Sekian dari saya, dan salam damai semuanya buat para subscriber dan juga para praktisi KBRA dimanapun Anda berada. Nanti malam acara di Arjasa, kantor KBRA Jember. Silakan saja googling di Google Map, kantor KBRA Jember. Nah, itu acara maulid bersama saya dan tim Jember, dan juga beberapa tim Probolinggo dan beberapa tim Keraksaan dan lain sebagainya yang ikut hadir. Ya, monggo yang mau silaturahmi dari para subscriber dan juga para tim yang lainnya yang mau silaturahmi dengan kami, silakan. Ya, monggo kita sama-sama membaca sholawat, membaca lantunan-lantunan rindu kepada sang kekasih kalbu Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Insya Allah lebih banyak acara-acara kami setiap malamnya dengan maulid Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam selama 1 bulan, baik di luar ataupun di dalam rumah Al-Fakir. Terus bersalawat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, perbanyak, jangan cuma untuk dilihat oleh orang lain, tetapi hatimu penuhi dengan cinta dan rindu kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga kamu diakui sebagai umat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kelak. Dan mudah-mudahan kita mendapat syafaat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan guru-guru kita yang soleh, dan dikumpulkan bersama mereka orang-orang soleh, dan terlebih lagi, teristimewa lagi bersama Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin ya rabbal alamin. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afati minal fitani. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Usikum wa nafsi bi taqwallah. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah ila liqa. Wala fa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.